أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan karunia-Nya teman-teman kelas 6 dan juga Bapak dapat bertemu kembali meskipun dalam video ini. Nah, mudah-mudahan teman-teman kelas 6 selalu dalam keadaan sehat dan juga selalu dalam keadaan iman dan takwa yang sebaik-baiknya. Amin ya robbal alamin. Nah, tak lupa kita panjatkan salawat serta salam kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'in, kepada ulama yang selalu mengikutinya, dan mudah-mudahan kita pun termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, insyaallah pelajaran pekan ini, dalam video ini kita akan mempelajari tentang alamku, yaitu tentang lingkungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini tentang bagaimana sih perlakuan kita terhadap lingkungan. Nah, di sini ada pengertian akhlak dulu. Akhlak adalah sifat-sifat manusia untuk bergaul dan berinteraksi dengan selain Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk sikap, tingkah laku, dan interaksi yang baik, sehingga kita mengenal akhlak terpuji atau akhlak mahmudah, maupun sikap dan tingkah laku yang buruk yang kita kenal dengan akhlak tercela atau akhlak mazmumah. Nah, di sini ada 5 dalil yang berkaitan dengan lingkungan, yaitu yang pertama, berlaku ihsan atau baik kepada sesuatu. Nah, di sini yang artinya dari Syaddad bin Aus berkata, ada 2 hal yang aku hafal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku ihsan kepada segala sesuatu. Bila kalian membunuh seperti binatang berbahaya, bunuhlah dengan cara yang baik. Bila kalian menyembelih binatang, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaknya seorang dari kalian mengasah pisaunya dan memberi kemudahan kepada sembelihannya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nih nemu ular, nah ketika mau membunuh ular itu harus memakai senjata yang bisa sekali bunuh. Jadi sekali tebas itu langsung mati. Jangan sampai menyiksa binatang tersebut meskipun itu binatang yang berbahaya. Jadi jangan misalnya dipotong ke ekornya dulu, badannya dulu, baru ke kepala, itu tidak boleh ya. Tapi harus sekali tebas dan mati. Dan ketika menyembelih hewan pun, misalnya untuk kurban, kambing atau sapi, itu harus memakai pisau yang tajam ya, yang dimana hewan tersebut tidak merasa menderita ya. Jadi bisa langsung mati dan tidak banyak merasakan seperti dianiaya ya. Lalu yang kedua, merusak lingkungan salah satu sifat orang munafik. Nah, di sini ada ayat yaitu surat Al-Baqarah ayat 205 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal khartha wan nasr wallahu la yuhibbul fasad, yang artinya, dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Nah, kenapa di sini orang munafik merusak ya? Karena contohnya misalnya penggundulan hutan, jadi menebang pohon secara ilegal untuk kepentingannya sendiri, atau membangun komplek perumahan di tempat yang tidak sesuai standar yang berlaku. Itu membahayakan dan itu hanya merusak lingkungan. Misalnya membangun rumah di tebing atau membangun di lereng. Nah, itu bukannya bagus, tapi merusak lingkungan yang harusnya lereng-lereng tersebut menjadi tempat tanaman-tanaman yang sebenarnya bermanfaat bagi manusia, tapi manusia sendirilah yang merusak. Maka terjadilah bencana-bencana seperti yang kita tahu, longsor, banjir, dan yang lainnya itu akibat dari manusia itu sendiri. Lihatlah sungai. Nah, sungai sekarang sudah terlihat seperti selokan besar ya. Airnya kotor, coklat, keruh, banyak sampahnya, dan itu akibat manusia. Maka teman-teman nih harus menjadi pelopor, yaitu tidak membuang sampah sembarangan ya.
Kalau bisa misalnya ketika pergi bermain ataupun keluar itu membawa kresek. Untuk apa? Mengambil sampah yang terlihat di jalan yang sekiranya mudah untuk diambil, ya. Itu mudah-mudahan kalau misalnya ditiru lagi oleh orang lain itu menjadi amal yang Masya Allah ya, amal jariah yang berkepanjangan. Nah, lalu yang ketiga, menanam tumbuhan yang bermanfaat sama dengan bersedekah. Nah, di sini dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak seorang pun muslim yang menanam tumbuhan atau bercocok tanam, kemudian buahnya dimakan oleh burung atau manusia atau binatang ternak, kecuali yang dimakan itu akan bernilai sedekah untuknya. Hadis riwayat Bukhari. Itu Masya Allah nih, teman-teman yang suka bercocok tanam sangat bagus ya. Meskipun dimakan oleh kelelawar, oleh burung, itu nggak apa-apa, insya Allah itu menjadi sedekah ya. Lalu yang keempat, larangan mencemari lingkungan. Nah, ini sama yang tadi ya, yaitu membuang sampah sembarangan. Nah, di sini ada hadis yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, jauhilah dua perbuatan yang mendatangkan laknat. Sahabat-sahabat bertanya, apakah dua perbuatan yang mendatangkan laknat itu? Nabi SAW menjawab, orang yang buang air besar di jalan umum atau di tempat berteduh manusia. Nah, ini kebanyakannya di negara-negara kafir ya. Kalau misalnya teman-teman pernah melihat, tapi jangan dicari juga ya, yaitu video kebiasaan di negara-negara kafir. Itu mereka buang air besar itu di mana aja. Bisa di bawah pohon, bahkan ada yang di trotoar. Nah, itu naudzubillah min dzalik ya. Itu kelakuan yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah kalau teman-teman, insyaallah kalau buang air di WC ya. Dan untuk laki-laki buang air kecil jangan di mana aja. Cari masjid, buang air kecil di toilet masjid tersebut ya, tidak boleh di mana saja. Nah, lalu larangan membakar pohon. Nah, di sini ada hadis yang artinya Abu Bakar radhiyallahu anhu berpesan ketika mengirim pasukan ke Syam, dan janganlah kalian menenggelamkan pohon kurma atau membakarnya. Janganlah kalian memotong binatang ternak atau menebang pohon yang berbuah. Janganlah kalian meruntuhkan tempat ibadah. Janganlah kalian membunuh anak-anak, orang tua dan wanita. Hadis riwayat Ahmad. Nah, ini adalah sebenarnya hadis untuk fikih dalam berperang ya. Jadi tidak boleh merusak bangunan, membunuh anak-anak, orang tua yang lemah dan wanita. Tapi di sini pun berlaku untuk menjaga lingkungan, tidak boleh merusak tanaman ya. Dan di sini binatang, tumbuhan dan benda-benda tidak bernyawa semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi miliknya, serta semua memiliki ketergantungan kepadanya. Keyakinan ini mengantarkan seorang muslim untuk menyadari bahwa semuanya adalah umat Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya diperlakukan secara wajar dan baik. Sebab ini merupakan salah satu tugas kita menjadi khalifah di bumi. Maka jika terjadi bencana dalam bentuk apapun yang saat ini banyak dikeluhkan, itu tidak lepas dari akibat perbuatan ulah manusia sendiri yang tidak mengindahkan anjuran atau perintah agama tentang interaksi dengan lingkungan. Tuh teman-teman ya. Jadi kita harus menjaga lingkungan nih, bahkan ada dalilnya ya, yang dimana kita harus menjaga lingkungan tersebut. Jangan sampai kita menjadi ikut andil dalam merusak lingkungan tersebut. Nah, apalagi sudah kelas 6 ya, mudah-mudahan teman-teman kelas 6 bisa menjadi inspirasi bagi orang di sekitarnya. Jangan menjadi orang-orang yang ikut merusak. Lebih baik berbeda dengan orang lain dari hal yang membuat lingkungan ini menjadi buruk. Nah, untuk tugasnya teman-teman kelas 6, silahkan kalian hafalkan surat Al-Baqarah ayat 205 ayat dan artinya, lalu nanti dikirimkan dalam bentuk rekaman suara ya ke Google Classroom. Dan teman-teman ini waktunya 1 pekan ya, jadi tidak usah terburu-buru. Kalau misalnya teman-teman ada keperluan dulu, silahkan diselesaikan dulu ya. Oke, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh ya, pesan dulu biasa, jangan tinggalkan sholat. Selalu usahakan untuk tepat waktu dan berbakti kepada orang tua. Tidak melawan, tidak memakai nada tinggi. Kalau ada keperluan, maka hampiri orang tuanya dan memakai nada yang lembut ya. Oke, kita tutup lagi dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.